seperti ini. Baik, kita masuk ke soal pertama. Soal pertama, seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, bersama suami datang ke BPM dengan keluhan mulah tak tertahankan. Hasil anamnesis, keluar darah lendir, ibu tampak gelisah dan kesakitan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120 per 80 mm Hg, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 33 cm, DCC 136 kali per menit, teratur, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik, porosio lunak, pembukaan 5 cm, ketuban utuh. Pertanyaannya, rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Beri dukungan. B. Ajarkan teknik relaksasi. C. Anjurkan jalan-jalan semampu ibu. D. Memotivasi berkemih sesering mungkin. E. Sarankan berbaring dalam posisi telentang. Baik, kita lihat pembahasannya bahwa pada pasien infarktu, untuk teknik relaksasi itu bisa meningkatkan kenyamanan ibu saat bersalin dan mempunyai pengaruh yang efektif terhadap pengalaman persalinan. Kondisi ibunya infarktu normal, ya. Sehingga dengan teknik relaksasi, dengan melakukan teknik relaksasi fisik, relaksasi fisik yang melepaskan atau merilekskan otot-otot membantu untuk mengurangi ketegangan fisik dan mengurangi rasa sakit. Sehingga pada kondisi ibu seperti ini, ibu yang tampak gelisah dan kesakitan, ibunya sudah masuk infarktu, tampak gelisah dan kesakitan, sangat penting untuk relaksasi. Sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah B, ajarkan teknik relaksasi. Oke, pertanyaan kedua. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 1 di BPM, dengan keluhan ingin meneran. Hasil anamnesis ingin BAB, hasil pemeriksaan tekanan darah 120 per 80 mm Hg, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, TFU 34 cm, DCC 144 kali per menit. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, pembukaan lengkap, ketuban masih positif, UUK kiri depan. Pertanyaan, tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pimpin meneran. B. Segera episiotomi. C. Lakukan amniotomi. D. Ajarkan teknik relaksasi. E. Posisikan ibu senyaman mungkin. Jadi, kata kuncinya adalah pasien sudah infarktu, sudah pembukaan lengkap, kontraksi bagus, sehingga sudah saatnya untuk pimpin meneran. Nah, sebelum pimpin meneran, maka dari option A, B, C, D, E, A pimpin meneran, sebelum pimpin meneran, maka harus dilakukan amniotomi karena didapatkan data ketubannya masih positif. Amniotomi itu merupakan suatu tindakan untuk memecah ketuban pada saat pembukaan sudah lengkap, dilakukan dengan cara memecahkan ketuban baik dari bagian bawah, for water, maupun di bagian belakang, hand water, dengan suatu alat khusus, yaitu Dramit catheter, dan dilakukan jika ketuban belum pecah. Dan pada kondisi ini, pembukaan sudah lengkap, ketuban belum pecah, maka sebelum pimpin meneran, kita lakukan amniotomi. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah amniotomi. Oke, pertanyaan soal nomor 3. Seorang perempuan umur 29 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 40 minggu, kala 2 di BPM. Hasil anamnesis, ingin meneran. Hasil pemeriksaan KO baik, tekanan darah 120 per 80 mm Hg, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, TFU 36 cm, DCC 144 kali per menit, teratur, kontraksi kuat 5 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Pembukaan lengkap, penurunan kepala, station 0, ketuban pecah
spontan. Pertanyaan, tindakan apakah yang paling tepat sesuai dengan kasus tersebut? A. Pimpin meneran. B. Kolaborasi dengan dokter. C. Berikan injeksi oksitosin 3 unit IM. D. Posisikan ibu senyaman mungkin. E. Observasi, tunggu sampai bayi lahir spontan. Jadi, pembukaan kata kuncinya adalah pasien pembukaan sudah lengkap, ya, pembukaan sudah lengkap, kemudian pembukaan sudah lengkap, ya, kemudian kontraksi kontraksi bagus, kuat, kontraksi kuat 5 kali dalam 10 menit, ya, penurunan kepala sudah di bawah, ketebalan pecah sudah spontan. Maka kondisi tersebut yang jawaban yang tepat adalah segera untuk melakukan pimpinan persalinan. Nah, dalam keadaan tersebut, yang paling tepat adalah posisikan ibu senyaman mungkin. Karena apa? Sebelum kita mulai untuk pimpin meneran, ya, sebelum kita mulai untuk pimpin meneran pada jawaban A, pimpinan meneran, maka harus posisikan ibu senyaman mungkin dulu. Karena apa? Kalau posisi dalam persalinan dan kelahiran itu sangat penting karena akan membantu eh, menjadi lebih nyaman selama proses persalinan dan beberapa posisi itu bisa membantu mempercepat proses persalinan. Ketika kita pimpin meneran tetapi posisi ibu belum nyaman, maka kemungkinan proses persalinan juga tidak akan berjalan dengan lancar. Karena memang ada beberapa posisi yang bisa ketika pasien merasa nyaman itu akan semakin memudahkan dalam proses persalinan. Jadi jawabannya adalah D. Posisikan ibu senyaman mungkin. Selanjutnya, soal nomor 4. Seorang perempuan umur 21 tahun, G2B1A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke BPM dengan keluhan mulas. Hasil anamnesis, ketuban pecah 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KO baik, tekanan darah 120 per 80 mm Hg, nadi 90 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, TFU 33 cm. Letak lintang, DCC 140 kali per menit, teratur, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik, tipis lunak, pembukaan 5 cm, ketubannya negatif. Pertanyaannya, rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan rujukan. B. Monitor kontraksi dan DCC. C. Pasang infus, ibu dipuasakan. D. Rawat pasien sebelum infarktu. E. Nilai air ketuban dengan lakmus. Nah, kondisi ini, kata kuncinya apa? Pada hasil pemeriksaan, ini pasiennya sudah mulas, kemudian ketubannya sudah pecah 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan didapatkan letaknya lintang, ya, letaknya lintang. Kemudian ketuban sudah pecah 1 jam yang lalu. Kontraksinya bagus. Sudah pembukaan 5 dan ketubannya sudah negatif. Pembukaannya baru 5, ketubannya sudah negatif. Ya. Pembukaannya baru 5. Sehingga jawaban yang tepat adalah lakukan rujukan. Karena apa? Rujukan ke gawat daruratan itu adalah rujukan yang harus dilakukan sesegera mungkin karena berhubungan dengan kondisi gawat darurat dan mendesak. Salah satu pertimbangan perencanaan rujukan adalah resiko dapat timbul bila rujukan tidak dilakukan. Dan dalam kasus ini, rujukan dilakukan karena data tadi, letak lintang, dan pasien bersalin di BPM, ya datangnya kan ke BPM, sehingga harus dilakukan persalinan dengan tindakan di rumah sakit. Sehingga jawabannya adalah A, lakukan rujukan. Oke. Soal nomor 5. Seorang perempuan umur 30 tahun, G2P1A0, umur kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM. Hasil anamnesis, ingin meneran seperti mau BAB. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120 per 80 mm Hg, nadi 90 kali per menit, TFU 34 cm, DCC 144 kali per menit, teratur. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik, pembukaan lengkap, kepala sudah membuka vulva 5-6 cm. Telah dipimpin meneran selama 1 jam dan belum menunjukkan kemajuan. Pertanyaan, tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Lakukan rujukan.
B. Monitor kontraksi dan DCC. C. Pasang infus, ibu dipuasakan. D. Rawat pasien sebelum infartu. E. Lanjutkan memimpin persalinan. Kita lihat, pada kondisi seperti ini, pasien, data fokusnya kita lihat, pasien sudah dipimpin meneran selama 1 jam dan belum ada kemajuan. Ya, belum ada kemajuan. Pasien sudah dipimpin meneran 1 jam, bayi belum lahir. Jika bayi belum lahir 1 jam pada multigravida dan 2 jam pada primigravida harus segera dipersiapkan rujukan. Salah satu pertimbangan perencanaan rujukan adalah resiko dapat timbul bila rujukan tidak dilakukan karena ini di BPM, maka harus dilakukan di rumah sakit. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah A, lakukan rujukan. Karena kondisi ini sudah masuk ke dalam kondisi kegawat darurat. Ya. Soal nomor 6, seorang perempuan umur 30 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM, dengan keluhan ingin meneran. Hasil anamnesis ingin BAB, hasil pemeriksaan tensi 120 kali 120 per 80 mm Hg, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, TFU 34 cm, DCC 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Pembukaan lengkap, ketubannya positif, UUK kiri depan. Pertanyaan, langkah selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pimpin meneran. B. Posisikan litotomi. C. Mencegah defleksi. D. Lakukan episiotomi. E. Membantu lahirnya kepala. Ya. Jadi kita lihat bahwa pasien pembukaan sudah lengkap. Ya. Pasien pembukaan sudah lengkap, ketubannya masih utuh. Ya, pembukaan sudah lengkap, sudah ingin meneran, ingin BAB, sudah ada tanda gejala kala 2 ya, ingin BAB. Nah, jika pembukaan sudah lengkap, melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai keinginan untuk meneran, posisi yang tepat adalah membantu ibu posisi setengah duduk dan pastikan merasa nyaman. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah A, pimpin meneran. Karena ini sudah saatnya untuk dilakukan dipimpin meneran. Ya. Oke, pertanyaan nomor 7. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1P0A0, aterem, salah satu di puskesmas, hasil anamnesis, 1 minggu yang lalu periksa kehamilan, tercatat lengkap di buku KIA, hasil pemeriksaan tensi 120 per 80 mm Hg, nadi 90 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, TFU 34 cm, DCC 128 kali per menit, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, pembukaan 5 cm, ketuban positif. Dokumen catatan apakah yang harus dilengkapi pada kasus tersebut? A. Partograf. B. Biodata pasien. C. Surat untuk rujukan. D. Pilihan tindakan persalinan. Atau E. Persetujuan tindakan inform konsen. Nah, kalau kita lihat di data, itu adalah hasil dari pengkajian Inpatu yang datanya sudah lengkap. Sehingga karena kita lihat bahwa tercatat dilengkap di buku KIA, kemudian eh, dokumen catatan belum ada, maka yang paling tepat harus dilakukan adalah partograf. Karena penggunaan partograf dimulai dari pembukaan 4 cm dan kontraksi teratur sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan pasien ini pembukaannya sudah 5 cm. Sehingga yang harus dilakukan itu adalah pengisian partograf. Oke, nomor 8. Seorang perempuan umur 30 tahun, G2P1A0, hamil 38 minggu, datang ke BPM mengeluh mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis, sakit kepala, dan penglihatan kabur. Riwayat persalinan sebelumnya operasi atas indikasi preeklamsia. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150 per 90 mm Hg, nadi 88 kali per menit,
suhu 37,6 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, edema tungkai, PFU 34 cm, DCC 144 kali per menit, penurunan kepala 4/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, porsio kaku, pembukaan 1 cm, ketuban positif. Pertanyaannya, pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita lihat bahwa pasien ini terdapat beberapa tanda gejala yang patologis, yaitu sakit kepala dan penglihatan kabur. Dan riwayat persalinan sebelumnya operasi atas indikasi preeklamsi. Sedangkan hasil pemeriksaan tekanan darah adalah 150/90. Ini sudah lebih dari normal. Ya. Kemudian kita dapatkan juga edema pada tungkai. Ya. Tuh, sehingga dari option A leukosit, B hemoglobin, C protein urin, D reduksi urin, E golongan darah, maka jawaban yang paling tepat adalah untuk melakukan pemeriksaan laboratorium protein urin karena kita curiga pasien mengalami preeklamsi berdasarkan data yang kita dapatkan tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pemeriksaan protein urin. Karena tanda gejala preeklamsi adalah pusing, penglihatan kabur, nyeri epigastrium, dan tekanan darah tinggi. Serta pasien memiliki riwayat preeklamsi sebelumnya. Nah, untuk menegakkan diagnosa apakah pasien benar mengalami preeklamsi, maka harus dilakukan pemeriksaan protein urin. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C, pemeriksaan protein urin. Oke. Nomor 9, seorang perempuan umur 30 tahun G1-P0A0 aterem kelas 2 di BPM dipimpin meneram. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mm Hg, pernafasan 20 kali per menit, TFU 34 cm, DCC 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Saat ini kepala janin telah selesai putaran paksi luar. Nah, langkah selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lahirkan badan dan tungkai. B. Lanjutkan meneran saat kontraksi. C. Memegang kepala secara biparietal. D. Periksa apakah terdapat lilitan tali pusat. E. Gerakan kepala dengan lembut ke bawah. Jadi kondisi pasien infartu dan kepala sudah melakukan putaran paksi luar. Kita ingat, langkah persalinan normal setelah kepala melakukan putaran paksi luar adalah pegang secara biparietal. Anjurkan ibu menelan saat kontraksi dengan lembut gerakan kepala ke bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang, selanjutnya membantu lahirnya badan dan tungkai dan diikuti dengan langkah sesuai asuhan persalinan normal. Maka setelah putaran paksi luar, kalau kita lihat di asuhan persalinan yang harus dilakukan itu adalah memegang secara biparietal, ya, memegang secara biparietal, memegang kepala secara biparietal, baru nanti langkah-langkah selanjutnya. Oke, baik. Soal nomor 10, seorang perempuan umur 29 tahun, G1-P0A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke BPM dengan keluhan keluar darah lendir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mm Hg, suhu 36,6 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, DCC positif 144 kali per menit, teratur, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik, porsio lunak, pembukaan 4 cm, ketuban positif. Pertanyaan, informasi tentang apakah yang paling awal diberikan pada kasus tersebut? A. Teknik relaksasi. B. Posisi persalinan. C. Dukungan keluarga. D. Hasil pemeriksaan. Atau E. Rencana persalinan. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan awal, kita dapatkan data-data, maka yang paling awal diberikan sebelum kita memberikan asuhan itu adalah hasil pemeriksaan diinformasikan kepada pasien supaya pasien merasa tenang.
sudah tahu kondisinya seperti apa. Karena menginformasikan hasil pemeriksaan merupakan komunikasi antar bidan dengan pasien, dan itu harus dilakukan. Setelah itu, baru bidan bisa melakukan rencana asuhan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D, memberikan informasi tentang hasil pemeriksaan. Oke, selesai. 10 soal sudah kita bahas bersama. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Semoga sukses semuanya untuk hukumnya. Dan jika channel ini bermanfaat, silakan klik like, komen, subscribe, dan share. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.